akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda yang akan kita baca dan renungkan diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 hingga 15. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 hingga 15 dengan tema perenungan kita, lebih dari ucapan gereja yang mendengar. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, yang kami kenal dan sapa dalam Kristus Yesus, kami menaikkan terima kasih kami atas anugerah yang Tuhan berikan, atas kehidupan baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan pada saat ini kami mau membaca, kami mau memahami, kami mau merenungkan sabda. Kami tahu dan kami sadar segala keterbatasan kami. Oleh karena itu, biarlah kami yang terbatas ini dipakai oleh-Mu yang tak terbatas. Di dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan menolong dan memampukan kami. Biarlah Roh penghibur itu menerangi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat membaca dan kami mengerti. Kami mengerti dan kami renungkan. Kami renungkan dan kami hayati, dan kami hidupi sabda-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 hingga 15. Begini bunyi sabda Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian sabda Kristus bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar, dan lebih berbahagia kita yang melakukan apa yang didengar. Haleluya.
Ada 4 tipe atau 4 macam para pendengar menurut dari rabi-rabi orang Yahudi. Itu ada dalam kitab Abot pasal 5 ayat 15. 4 tipe pendengar. Pertama, tipe spons. Spons ini dia akan serap air, entah air yang bersih, air yang kotor, dia akan serap seluruhnya. Jadi tipe ini kalau dengar sesuatu, dia serap, dia terima semua, dan dia simpan semua. Dia tidak bisa bedakan mana yang air bersih, mana yang air kotor, mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak bisa bedakan. Dia ambil semua, dia simpan semua. Itu tipe spons. Tipe kedua, tipe corong. Corong itu kan ada lubang masuknya, ada lubang keluarnya. Jadi tipe corong, orang itu yang mendengar, dia masuk dari corong sebelah, dari telinga sebelah, dia keluar dari telinga yang sebelah, corong yang sisi yang lain. Jadi dia dengar, setelah dia dengar, keluar semua yang dia dengar. Jadi tidak masuk di dalam dirinya. Itu tipe corong. Ada tipe ketiga. Tipe ketiga ini tipe saringan anggur. Jadi biasanya pada saat itu kalau orang mau membuat suatu itu akan disaring. Mana air anggurnya, mana ampas anggurnya. Jadi ketika disaring, air anggurnya lewat, ampasnya tetap di dalam saringan. Ini orang yang kalau dengar, dia dengar yang baik lewat semua. Yang baik, yang benar lewat, yang tinggal apa? Ampas. Yang tinggal apa? Yang salah saja, yang buruk saja, yang jahat, hanya itu saja yang tinggal. Yang baik, benar lewat. Itu tipe ketiga. Ada tipe keempat. Tipe keempat, saringan juga, tapi saringan takut. Kalau kita pernah lihat atau pernah nonton atau pernah dengar, kalau orang buat tahu itu, ada akan sampai di proses di tahap di mana air tahu itu akan dipisahkan dengan bubur tahu. Jadi ketika dipisahkan, air tahunya yang tidak dipakai itu lewat, akan disingkirkan. Yang dipakai diutamakan adalah bubur tahu. Ini adalah orang yang kalau dengar sesuatu, dia terima. Yang baik, yang buruk, dia terima saja. Tetapi yang buruk dia akan singkirkan. Yang baik dia akan simpan. Kira-kira kita yang mana ini? Kira-kira kita tipe berapa? Itu menarik sekali dari segi pemikiran orang Yahudi. Nah, pada saat ini saya mau baca kita, Yesus memberikan satu masukan yang penting yang tidak ada dalam teks Yahudi tadi. Ada satu karakteristik yang bagi Yesus itu sangat penting jika kita betul-betul mau menjadi sosok atau pengikut Kristus. Di dalam teks kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15, itu Yesus juga memberikan tipe orang yang menerima firman Tuhan atau yang menerima benih. Kalau tipe pertama kita sudah tahu bersama-sama dalam teks tadi, yaitu ada tipe yang di pinggir jalan. Itu orang yang mendengar, tetapi ketika dia mendengar, ada iblis, ada burung yang datang yang langsung merampas. Jadi apa yang diberitakan tidak akan masuk sama sekali. Kenapa? Karena itu diambil oleh iblis. Contohnya apa? Contohnya dalam teks itu Yesus menunjuk pada orang-orang yang menutup hatinya, menutup dirinya, bahkan dia sudah melihat, mendengar sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dia menutup. Situ Yesus katakan, iblis akan mengambil benih itu. Ada juga tipe kedua bagi Yesus adalah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Orang yang dengar firman Tuhan, dia senang dengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhannya tidak berakar. Kalau saya mencoba kontekskan dengan kita saat ini, itu mungkin orang yang kalau lagi buat sesuatu, dia dengar firman Tuhan,
dia putar YouTube, cari khotbah. Biasanya khotbah yang dicari ya yang bisa, kalau bisa yang menghibur, yang lucu-lucu. Dia simpan, tapi ya sudah. Dia senang dengar, dia senang tertawa, dia senang lucu-lucu, senang dengar firman Tuhannya. Tapi sayangnya yang dia dengar, yang dia senang itu tidak berakar di sini. Dia terpisah oleh jarak. Dia senang memang, tapi tidak punya akar. Tipe ketiga itu orang atau benih yang jatuh di antara semak belukar. Ini tipe orang yang mendengar, Yesus katakan, dia ketika mendengar sesuatu, dia terima juga, mungkin juga dia senang terima dan berakar. Ada kaitan dengan kehidupan, ada kaitan dengan pertumbuhan diri. Tapi ketika ada tantangan, ketika ada kenikmatan hidup, dia akan berpikir 100 kali untuk mencoba mengamalkan apa yang dia yakini benar. Ini kalau saya katakan jujur, ini kalau saya ngomong yang benar, jangan-jangan saya ditandai, jangan-jangan nanti saya malah diusir atau dipindahkan ke sana dan ke sini, jangan-jangan saya diomongi orang. Dan kalau karena pencobaan itu dia murtad, itulah yang dimaksudkan dengan Yesus, benih yang jatuh di semak belukar. Dan tipe keempat yang Yesus katakan adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Dia menerima benih itu dengan baik, disimpan di dalam hati yang baik, dan dikeluarkan lewat ketekunan. Di mana karakteristik utama Yesus perbandingan dengan orang Yahudi? Persis ketika Yesus mengatakan, benih itu saya terima, saya simpan, tetapi juga saya harus lakukan, saya harus hidupi, saya harus keluarkan. Oleh karena itu istilah yang dipakai oleh teks adalah berbuah. Jadi benih yang saya terima, yang tadinya dimaksudkan untuk saya, itu tidak tinggal diam di saya, itu tidak berakhir di saya, tapi dia harus keluar dari saya, dia harus menyembul dari saya, dan orang harus bisa menikmati buah yang saya hasilkan oleh karena benih Allah. Itu salah satu pesan tentang Kristus bagi kita yang pada saat ini kita coba renungkan. Mungkin kalau kita baca secara lurus-lurus, kalau kita baca secara sepintas, secara cepat, kita bisa bertanya begini. Kita bisa bertanya, kalau memang benih yang jatuh di batu di pinggir jalan tidak berbuah, kan bukan salahnya tanah. Itu kan bukan salahnya tanah, itu kan salahnya sang penabur. Sang penabur tahu ada batu, tahu ada semak belukar, tahu di pinggir jalan. Lah kenapa dijatuhkan di situ? Bukan salah tanah, bukan salah kita. Itu kalau kita membaca secara sepintas. Tetapi di balik itu ada konsep yang sangat kuat tentang anugerah. Tapi pesan Yesus dalam teks yang kita coba renungkan adalah Yesus hendak menekankan bahwa ya, engkau memang pada saat itu orang berbanyak-banyak, berbondong-bondong. Kalian saudara-saudara, kalian tipenya masing-masing, kalian kecenderungannya masing-masing. Tetapi ingat, ada satu hal yang penting yang harus bisa dimiliki, pertama dan sangat mendasar, agar kalian bisa menjadi seperti apa yang kalian diciptakan. Dan karakteristik yang penting menjadi dasar itu bagi Yesus adalah kemampuan para murid untuk mendengar. Waktu saya mencoba merenungkan teks ini, saudara-saudara, saya mencoba bertanya, Tuhan, kalau memang engkau sedang berkarya dengan kerajaan di dunia ini, kalau engkau sedang bekerja di dunia ini, kenapa kejahatan masih ada? Kenapa kejahatan masih berkembang di dalam dunia ini? Lalu saya mencoba merenungkan jawabannya. Dari teks, Tuhan sudah mengatakan, Tuhan bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara menaburkan benih-benih kerajaan Allah. Apa itu benih kerajaan Allah? Cinta, kasih, belas kasihan kepada orang, kepada sesama, kepada yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah memberikan benihnya itu kepada kita saat ini, yang kita dengar, yang kita saksikan. Oleh karena itu, masalahnya bukanlah karena Tuhan tidak bekerja. Maka ada orang juga
yang saya sempat dengar yang mengatakan begini, ini orang-orang buat kejahatan terus, lebih baik kita kasih dengar firman Tuhan terus sama mereka. Kita kasih dengar terus ini khotbah-khotbah, renungan-renungan, siapa tahu orang bertobat. Tapi bagi saya mungkin kita akan miss di situ. Kenapa? Karena mungkin persoalannya bukan karena kurang dengar firman Tuhan, tapi ada sesuatu yang lain yang lebih dalam dari sekedar dengar firman Tuhan. Saya kasih contohnya begini. Kalau kita lewat di lampu merah, itu kan ada saja orang-orang yang akan langgar lampu merah. Coba kita tanya, ini orang yang langgar lampu merah, ini kebanyakan orang yang tahu arti lampu merah atau orang yang tidak tahu arti lampu merah? Saya yakin kita akan menemukan orang yang melanggar lampu merah kebanyakan adalah justru orang yang tahu apa itu arti lampu merah. Nah, oleh karena itu, yang salahnya di mana? Yang salahnya orangnya atau lampunya? Yang salah itu tentu bukan lampunya, yang salah itu adalah orangnya. Oleh karena itu solusinya, salah satu solusinya bukan yuk mari kita tambah lampu merahnya semakin banyak. Bukan itu solusinya. Tapi solusinya adalah bagaimana kita mendampingi orang-orang hingga tiba pada kesadaran bahwa saya tetap patuh pada lampu merah karena saya sadar itulah yang paling benar. Itu juga berlaku bagi kita. Kalau kita pada saat ini melihat dan kita melakukan kejahatan, bukan karena salah benihnya, wah ini benih yang kurang banyak, harus ditambah banyak. Bukan. Mungkin karena kitanya yang bermasalah. Mungkin karena kitanya yang tidak beres sehingga benih itu tidak berbuah di dalam diri kita, di dalam kehidupan dan dalam komunitas kita pada saat ini. Nah, saudara-saudara, maka perkataan Yesus, saya ulangi sekali lagi, yang sangat penting adalah barang siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Apa itu mendengar? Mendengar bagi Yesus tidak sama seperti kita artikan dengan singkat pada saat ini, seperti dengan suara. Saya yakin Bapak Ibu saat ini sedang mendengar suara saya, tapi mendengar yang Yesus maksudkan jauh lebih dalam daripada itu. Kata mendengar kalau dalam bahasa aslinya itu akowo. Akowo itu berarti bisa mendengar, bisa mengerti, bisa mempelajari. Oleh karena itu pesan Yesus bisa begini, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mempelajari apa yang didengar. Jadi mendengar bukan soal masuk dalam kuping, tapi mendengar adalah mencoba merefleksikan, mencoba merenungkan apa yang didengar. Dan itu berarti apa? Itu berarti ada proses, ada waktu yang harus kita ambil. Itu berarti tidak cukup kita hanya dengar sampai di gereja saat ini, tapi kita harus coba renungkan, bahkan setelah keluar dari gereja. Dan mendengar seperti itu yang Tuhan minta dari kita. Kadang-kadang kalau kita mau jujur, kalau kita mendengar itu seringkali kita dibatasi oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya oleh status sosial. Saya mau dengar sama dia. Kenapa? Orang biasa segitu tak mau dengar. Nah ini yang harus mendengar. Kenapa? Wah ini kan bos harus dengar. Perhatikan, status sosial ini sangat mempengaruhi kehendak kita mau mendengar atau tidak. Kita bisa saja bilang, oh saya dengar. Tapi betapa sering, silakan masing-masing, betapa sering kita meremehkan apa yang kita dengar. Saya sering sekali mendengar kalau ada orang sementara bercerita 2-3 orang dalam kelompok, kalau ada satu orang yang mengatakan, aduh kemarin saya itu waktu melahirkan saya itu seperti ini, susah sekali. Itu biasanya apa? Itu biasanya akan ada yang langsung sambung. Oh kawannya begitu. Saya dulu lebih parah dari itu.
boleh menceritakan apa yang menjadi pengalaman kita, tetapi di garis bawahi jangan menganggap remeh apa yang orang rasakan. Sudah begitu banyak orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri karena apa? Karena perasaan dirinya dianggap remeh, seolah-olah itu tidak ada apa-apanya. Seberapa sering kita sebagai komunitas gereja menganggap remeh pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita? Jika kita mau serius sebagai gereja, maka pertama yang harus kita pastikan, kita mau untuk mendengar. Mendengar bukan saja mendengar lewat telinga, tetapi mendengar untuk merenungkan, mendengar untuk mempelajari, mendengar untuk bersama mendampingi orang-orang yang juga merasakan anak penderitaan. Dari situ, dari pendengaran muncullah kesembuhan. Ketika Yesus di perikop selanjutnya, Yesus bersama dengan orang yang menderita, itu Yesus mendengar penderitaannya. Dan karena Yesus dengar, muncullah pemulihan. Itu suatu teks yang cukup kuat bagi kita. Jika kita mau menjadi gereja yang memulihkan, gereja yang membuat komunitas kita merasa nyaman, bertumbuh dengan baik, maka pertama-tama mulailah membuka telinga, mulailah membuka hati. Mudah, sangat tidak mudah, tapi kita bisa belajar, kita bisa berkembang. Kalau kita sudah siap mendengar dengan serius seperti yang Tuhan inginkan, maka kita siap untuk memperdengarkan kasih cinta Allah bagi dunia.